Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati dan banggakan, 2 hari lalu Bonatua Silalahi dan Roy Suryo mendatangi KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jalan Imam Bonjol. Kemudian mereka diberikan fotokopi ijazah Jokowi yang digunakan untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Saudara, sentak setelah Roy Suryo menerima fotokopi ijazah yang digunakan Jokowi untuk menjadi calon presiden 2014 dan 2019, Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% ijazah Jokowi palsu. Nah, kemudian gegerlah di mana-mana. Masalah ini, saudara-saudara, bukan masalah yang sederhana. Memang sudah lama menjadi perbincangan publik, dan bahkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, kemudian Rizal Fadila dan lain-lain sudah dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya, dan para pendukung Jokowi sudah mendesak supaya Roy Suryo CS dijadikan tersangka. Tetapi apa yang kemudian terjadi ketika ada upaya untuk mendapatkan fotokopi ijazah yang digunakan Jokowi untuk menjadi calon presiden, lantas KPU mengeluarkan suatu keputusan, itu dianggap dokumen resmi, tidak boleh dilihat atau digunakan oleh siapapun juga. Itu rahasia. Kemudian timbullah polemik di publik, dan bahkan ketua KPU dituntut untuk mengundurkan diri. Akhirnya mereka membatalkan putusan KPU, dan kemudian terbuka kembali publik untuk mengetahui ijazah dan dokumen-dokumen diperlukan yang dipergunakan calon presiden dan bahkan calon wakil presiden untuk mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, dengan diberikannya salinan atau fotokopi ijazah Jokowi, kemudian ada pengesahan dari Universitas Gadjah Mada, maka ini adalah suatu hal yang penting dan memiliki konsekuensi hukum. Saudara-saudara, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 283 dikemukakan di situ, membuat atau menggunakan surat palsu termasuk ijazah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Nah, kemudian pemalsuan ijazah tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang serius seperti ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara-saudara, selain itu ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional
nomor 20 tahun 2023 tahun 2003 yang mengemukakan, itu disebutkan di pasal 67 ayat 1, bahwa ancaman hukuman ditujukan bukan hanya kepada pembuat dokumen palsu, tetapi juga kepada mereka yang memanfaatkannya. Itu ancamannya berat sekali, yaitu 10 tahun penjara atau denda 1 miliar. Jadi saudara-saudara, kalau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 283 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka kita bisa memastikan Jokowi, kalau akhirnya pengadilan memutuskan bahwa dia telah menggunakan ijazah palsu, maka dia akan menjadi presiden pertama yang masuk penjara. Saudara-saudara, ini adalah konsekuensi dari apa yang diperjuangkan teman-teman. Selama ini mereka berjuang dan bahkan dikriminalisasi, dipersekusi dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak henti berjuang untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran apakah Presiden Jokowi memiliki ijazah asli atau tidak. Akhirnya KPU membuka dokumen dan diserahkan kepada Bonatua Silalahi dan Roy Suryo, dan kemudian ditaulah publik mengetahui bahwa apa yang disinyalir, apa yang pernah diselidiki, apa yang pernah diteliti oleh Roy Suryo, Responsia Nipar, kemudian Dr. Tifa dan lain-lain, kemudian dilihat pula dokumen yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilegalisir oleh UGM, maka sekali lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan hal itu, Abu Bakar Bashir, seorang ulama yang dituduh sebagai teroris, telah menemui Jokowi. Nasihat beliau, kalau benar yang dituduhkan oleh beberapa kelompok di masyarakat, maka Jokowi harus terbuka. Kemudian juga meminta maaf, lantas tobat. Saya kira ini nasihat yang penting diperhatikan Jokowi, karena masalah dugaan ijazah palsu ini akan bergulir terus. Boleh jadi Presiden Prabowo karena memegang prinsip mikul dur mendum jero, tidak akan tega sampai Jokowi dijadikan tersangka dan kemudian masuk dalam proses pengadilan. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka Presiden Prabowo akan menjadi sasaran kemarahan publik. Karena di dalam hukum kita itu ada yang disebutkan equality before the law. Artinya kesamaan kedudukan di mata hukum. Nah, Jokowi bukan lagi presiden, dia adalah rakyat biasa. Bahkan mereka yang menjadi presiden pun, wakil presiden, kalau melakukan pelanggaran hukum, maka bisa dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menentukan. Jadi saudara-saudara, dengan terbukanya dokumen ijazah Jokowi, maka sekali lagi saya mengatakan ini harus diproses secara hukum. Nanti hakim yang akan menentukan apakah Jokowi bersalah atau kemudian dinyatakan bersalah lantas diberikan amnesti oleh presiden. Itu saya kira ada jalurnya ke arah sana, seperti yang sudah diterima oleh Kristianto, begitu juga oleh Tom Lembong. Jadi
ada amnesti, ada abolisi, dan sebagainya. Ini harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Jangan sampai hukum itu kalah dengan mereka yang pernah berkuasa. Jangan sampai hukum itu dibiarkan dan tidak ditegakkan. Akhirnya kehilangan kepercayaan rakyat terhadap hukum. Kalau itu yang terjadi, maka akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menang, dan tentu yang kuat itu adalah mereka yang punya banyak uang. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin hukum itu ditegakkan dalam rangka membersihkan Indonesia dan memberi pelajaran kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa proses itu penting sekali di dalam mencapai tujuan, dan semua syarat-syarat yang diperlukan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, lebih baik jangan coba-coba untuk melangkah dengan melanggar hukum. Itulah barangkali pandangan saya sebagai sosiolog dan juga pernah belajar hukum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.